Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabapa sa akaranang kusala supa sampada sacita paryodapanang etang buddhana sasana ti. Yang saya hormati Yang Mulia Bante Silayatano, Yang Luhur Samanera, juga para Romo Ramani, pengurus Wihara Sasana Dipa. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, umat Buddha di Sasana Dipa Makassar memiliki kesempatan untuk mengadakan peringatan Magha Puja. Saudara-saudara, Magha Puja ini tergolong kejadian yang sangat penting untuk kita ulang dan kita pahami setiap kali peringatan Magha Puja diadakan. Saudara-saudara, Buddha Guru Agung kita sangat mulia ajarannya. Kenapa dikatakan mulia? Karena ajaran Buddha ini mampu mengangkat makhluk, khususnya manusia, keluar dari ikatan-ikatan dunia. Ikatan-ikatan dunia ini, jika kita tidak waspada, maka ikatan ini akan mampu menyeret kita ke alam tidak menyenangkan jika kita tidak waspada. Nah, saudara-saudara, dalam Magha Puja ini ada empat yang sering kali diulang agar kita semua tidak lupa. Di sini ada ciri dalam Magha Puja ini. Yang pertama adalah pada saat itu hadir 1250 orang biku. Kedua, mereka semua adalah biku yang ditasbihkan oleh Sang Buddha sendiri. Lalu yang ketiga adalah mereka datang tanpa diundang. Dan kesempatan itu Sang Buddha, Sang Bhagawa melakukan dalam artian membabarkan Owada Patimokkha. Nah, saudara-saudara, 1250 orang biku ini telah menjadi
murid Sang Buddha. Sebelumnya, sebelum 1250 orang biku, murid Sang Buddha ini totalnya 65. Ya, 65. Nah, saudara-saudara, murid Sang Buddha yang 65 ini sudah menyebar. Ya, tidak termasuk yang 1250 orang biku. Ya, 5 pertapa dan sisanya ini semuanya ya teman-teman yasa. Jadi totalnya 65 orang ini. Sang Buddha pernah mengatakan, para biku, sebarkanlah dhamma, indah awalnya, indah tengahnya, indah akhirnya. Akhirnya menyebar. Ya, setelah itu kosong. Masuklah, ya, karena Sang Buddha ini masuklah 1250 orang biku. 1000-nya ini berasal dari Brahmana pemuja api yang disebut 3 Kassapa bersaudara. Masing-masing ini semua totalnya menjadi 1000. 250 sisanya ini semua murid atau teman-teman semua dari Moggallana dan Sariputta. Jadi totalnya 1250 orang biku datang ke Weluwana. Ya, bukan datang ke Weluwana, maaf. Datang menemui Sang Buddha di mana Sang Buddha berada. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting kita ketahui, bukan hanya 3 ciri daripada 4 ciri Magga Puja ini. Di dalamnya ada pembabaran, ya, pembabaran Owada, Patimokkha. Owada ini nasihat, Patimokkha ini peraturan. Nah, saudara-saudara, para biku di zaman itu semuanya arahat, sakti-sakti, datang tanpa diundang. Ibu bapak diundang. Kira-kira datang semua apa enggak? Ya, di sini diundang, ada posternya. Kalau biku yang 1250 itu tidak diundang, tidak direncanakan. Ya, kalau umat Buddha zaman sekarang mesti harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, gagal. Sudah direncanakan juga masih ada yang gagal. Itu? Wah, saya rencananya mau ke wihara Bante. Ya. Tapi kok lupa ya? Begitu. Itu sudah direncanakan, lupa. Ya. Nah, saudara-saudara, memang kita tidak bisa dibandingkan ya kepada biku di zaman itu. Ya, tidak bisa dibandingkan biku di zaman itu karena kita masih manusia putujana. Mesti diajak, mesti dirayu, mesti dibujuk, baru ke wihara. Ya, itu pun kalau moodnya lagi bagus. Ya, moodnya lagi bagus, ayo. Nggak diundang, datang. Ya, tapi kalau moodnya kurang bagus, diundang, undangannya bagus sampai licin, belum tentu datang. Ya, belum tentu ya, belum tentu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang sangat menarik dari ajaran di dalam Magga Puja ini, ya di dalam buku Bapak Ibu Parita ini ya, di halaman 180
Di sana Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha, berbunyi kanti paramang tapo titika. Ya, ketahanan ini maksud adalah kesabaran. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Ya, kanti paramang tapo titika. Ya, kesabaran. Ya, kesabaran. Bapak Ibu harus senang bersabar. Bante, kesabaran saya sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Saya. Loh, ya. Kesabaran itu ya Bapak Ibu enggak ada habisnya. Cuman Bapak Ibu belum sadar ya bahwa kesabaran itu Bapak Ibu sudah praktekkan. Betul enggak? Ini saya membangkitkan kesadaran Bapak Ibu makna tentang kesabaran. Ya. Ada yang mengatakan, Bante saya rasanya tidak punya kesabaran. Bohong. Ya, bohong. Mau ke bank harus nunggu. Kalau nunggu itu sabar atau tidak? Sabar. Mau lahiran nunggu atau tidak? Nunggu kan? Tahan dulu, suster belum datang. Tahan ya Bu, tahan. Nah, walaupun gak ketahan juga. Itu juga sama, kesabaran. Ya, kesabaran. Nunggu di ruangan ini tanpa ada kata sabar, Anda sudah bertahan. Ya, jadi kesabaran itu adalah ketahanan. Ya, ketahanan. Memasukkan sendal, kaki masukin sendal. Kaki mau pakai sendal. Itu juga butuh kesabaran loh. Kalau nggak kesabaran, tidak tanpa kesabaran tuh pakai sendalnya itu keliru. Pernah nggak keliru pakai sendal jepit? Ya, itu juga kesabaran. Apalagi ibu-ibu, kesabarannya itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau mau pesta, sabar, ya. Bedaknya itu 1 lapis kurang, tempel lagi. 2 lagi, tempel lagi. Itu baru bedak, belum bibirnya. Itu butuh kesabaran. Kalau enggak menyon itu bibir merahnya, ya. Begitu. Nah, saudara-saudara, saudara jangan menganggap bahwa ada Patimokkha ini hanya untuk biku saja. Tidak. Memang kebetulan pada saat itu arahat semua yang datang. Ya, arahat semua yang datang. Kalau dugaan saya sih mungkin juga ada perumah tangga yang datang karena itu di wihara. Ya, di wihara. Nah, jadi Bapak, Ibu dan Saudara, Sang Buddha di sini mengingatkan kita, ketahanan, ketabahan adalah cara berlatih terbaik. Ya. Sabar. Ya, sabar. Dihina gimana Bante? Sabar. Rezekinya kurang Bante? Sabar. Pokoknya sabar. Ya, sabar. Nibbanang paramang wadanti Buddha. Para Buddha bersabda, ya. Nibbana adalah yang tertinggi. Kebebasan adalah yang tertinggi. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara, sadar tidak kalau saat ini Bapak Ibu semua belum bebas? Ya, belum bebas. Dulu belum punya anak, pengen punya anak. Ya, Bante, saya kalau punya anak, ya saya rasanya bebas nanti kalau mau pergi. Ya tuh, saya sudah punya anak. Anaknya nikah. Pas anaknya nikah, punya cucu. Nah, pas sudah punya cucu, Bante, rasa kebebasan saya berkurang tidak seperti dulu. Jadi baby sister, ngurusin cucu. Nggak bebas. Mungkin nanti Bante bebas pas sudah tua. Ya toh? Nah, pas sudah tua, cucunya sudah besar. Datanglah ke rumah. Ya kan? Tambah nggak bebas lagi, punya cicit. Ya kan? Punya buyut. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, sadar atau tidak sadar, kita semua belum bebas. Ya, belum bebas. Masih, ya. Oleh karena itu di sini Buddha mengatakan Nibbanang paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi. Ini yang diajarkan oleh Buddha. Nahi pabajito parupagati. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang
pertapa atau seorang samana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nasihat ini untuk para biku. Juga bisa dipakai oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran, ini mah ajaran untuk Bante. Oh, tidak. Bukan berarti bikunya dilarang, diingatkan umatnya bebas menyakiti. Ya, salah. Ya, dhamma itu universal. Ya, melukai orang lain, menyakiti orang lain tidaklah benar. Ya, tidaklah benar. Jangan mengaku baik kalau masih gosipin keburukan orang. Loh, kan saya nggak ketemu orangnya Bante, main di belakang, gitu ya, main aman saja. Jelas itu menyakiti termasuk diri sendiri. Nah, saudara-saudara, ada lagi. Sabapapasa akaranang kusala supasampada. Di sini ya. Tidak berbuat segala bentuk perbuatan buruk. Ingat ya, tidak melakukan segala bentuk keburukan. Kenapa Sang Buddha mengatakan tidak melakukan segala bentuk perbuatan buruk? Karena di depan di depan Sang Buddha semuanya arahat. Jadi tidak ada kata jangan berbuat buruk, tidak ada. Ya, kenapa? Karena di depan Sang Buddha semuanya arahat. Jadi tidak ada kata larangan. Yang ada adalah ini ajaran Buddha. Tidak berbuat buruk. Ya, tidak melakukan perbuatan buruk apapun. Itu ajaran Buddha. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu punya anak, mesti ada kata jangan. Ingat, punya anak, punya istri, punya suami, punya tetangga, punya teman, semua masih menggunakan kata jangan. Karena masih belum suci. Jangan lama-lama di mall. Nanti duit banyak keluar. Ya kan gitu. Anakku, jangan lama-lama di depan handphone. Nanti matanya katarak. Begitu ya. Nak, jangan tidur malam-malam. Kalau sudah besar, apa? Jadi tidak kata jangan lagi. Nak, tidur malam menyebabkan mata rusak. Karena sudah besar. Ya enggak? Kalau misalkan sudah besar pakai kata jangan, mama ini, papa ini sudah tinggalan zaman. Enggak kayak kita ini sudah ngikutin perubahan zaman. Nah ya, jadi kalau sudah besar, anaknya beda lagi. Karena masih kecil, pakai kata jangan. Ya, jadi bagi siapapun yang belum mencapai kesucian, pasti kita melakukan ya peraturan-peraturan. Jangan berbuat jahat, jangan. Ya. Nah, saudara-saudara, perlu kita ingat. Di sini Sang Buddha mengatakan lagi, mengembangkan kebajikan, mensucikan pikiran sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita dianjurkan berbuat baik. Di sini diingatkan berbuat baik. Ajaran Sang Buddha berbuat baik. Mensucikan pikiran sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mensucikan pikiran diri sendiri. Ya, berbuat baik. Bante, saya belum sukses, jadi nggak bisa saya berbuat baik. Salah, tidak begitu konsepnya.
berbuat baik nunggu sukses dulu. Nanti kalau sudah sukses lupa. Ya, kalau sudah sukses lupa. Lupa dengan perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, berbuat baik di sini adalah menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga pikiran. Dengan apa? Dengan peraturan seperti sila. Bante, saya belum suci, nggak bisalah saya praktek sila. Loh, karena kita belum suci, jadi teruslah belajar praktek sila. Jangan nunggu suci dulu baru praktek sila. Itu salah. Kalau sudah mencapai kesucian sudah include. Ya, sudah include. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, ingat kita semua di sini berpotensi untuk berbuat buruk. Ya, berpotensi berbuat buruk. Potensi mencuri, kita ini semua punya potensi untuk mencuri. Kita juga semua punya potensi untuk membunuh. Kita punya potensi untuk melanggar sila. Oleh karena itu, sila ini perlu diulang, perlu direnungkan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus merenungkan. Bante, emangnya melaksanakan sila berbuat baik ya? Benar, Bapak, Ibu, menjalankan sila itu berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik itu tidak harus dengan materi saja. Ya, dengan sila otomatis kebajikannya bertambah. Ya, bertambah. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berasusila, ya, tidak melanggar sila yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini juga disebutkan, ya, mensucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Bapak, Ibu, mari kita sama-sama. Kalau bukan kita yang membersihkan pikiran kita sendiri, tidak ada seorang pun yang mampu mensucikan diri kita, pikiran kita sendiri. Tidak ada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungkanlah apa yang diajarkan oleh para Buddha. Ya, tidak melakukan segala bentuk perbuatan buruk apapun. Buruk itu apa sih, Bante? Membicarakan orang lain, khususnya keburukannya, merendahkan orang lain, ya, menghina orang lain, meremehkan kebaikan, itu perbuatan buruk. Ya, tapi memang tidak ada ceritanya meremehkan orang lain masuk penjara. Yang masuk penjara itu perbuatan jahat seperti membunuh, mungkin juga apalagi korupsi, masuk penjara, begitu ya. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita renungkan, ya. Lalu selanjutnya adalah tidak menghujat, tidak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makanan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ini adalah ajaran Buddha. Tahu makan ya Ibu Bapak, jaga makanannya. Bukan tidak dimakan, apa yang dimakan ke dalam tubuh ini harus selektif. Jangan sembarang makan.
Bapak Ibu, kita semua ingin umur panjang, ingin sehat. Oleh karena itu, jagalah makanan. Karena makanan ini bisa membuat kita sehat. Juga makanan ini bisa membuat kita menjadi orang penyakitan. Ya, jadi yang salah siapa? Makanannya apa diri sendiri? Ya. Oh Bante, saya gara-gara makan kacang-kacangan, asam urat saya tinggi. Tidak, bukan si kacangnya yang salah. Si keinginan kita yang salah. Bante, gara-gara makan bakso, emah saya kambuh. Bakso nggak salah. Yang salah itu keinginan kita, tidak membedakan antara keinginan dengan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kita diajarkan mensucikan pikiran diri sendiri, yaitu dengan belajar meditasi. Nah saudara-saudara, ada yang mengatakan begini, Bante, saya nggak bisa meditasi. Kenapa Bu? Ada yang nanggep dangdut di samping rumah. Jadi suaranya itu membuat saya terganggu. Loh, kok bisa suaranya mengganggu? Bukan kebalik. Anda yang mengganggu suara dangdut itu. Ya toh? Suara dangdut itu kan tidak tahu kalau kita mau meditasi. Betul nggak? Yang tahu kita itu sendiri. Ya, sudah tahu ada suara dangdut. Mau ngapain kita musingin suara dangdutan sebelah? Yang di sebelah lagi happy-happy karaokean, lagi dangdutan, kita mikirin sambil tidur atau sambil meditasi. Ini tetangga nggak punya pikiran. Saya sedang meditasi, kok enak-enak disamain karaokean. Nggak nyambung Bapak Ibu, nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Ya, kita di rumah hanya menderita bertepuk sebelah tangan, bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan saja, tetapi penderitaannya bertepuk sebelah tangan. Kita mah menderita, mau meditasi nggak bisa, di sono lagi happy-happy. Nah, saudara-saudara, bermeditasilah dengan merenungkan. Mereka adalah mereka, saya adalah saya. Mereka tidak akan melukai jika kita tidak merespon. Begitu ya? Sama seperti kalau orang keluhannya sakit gigi. Bante, saya lagi sakit gigi, tidak bisa meditasi. Gitu ya. Bante, saya lagi sakit hati, saya tidak bisa meditasi. Bante, toko saya sepi, saya nggak bisa meditasi. Itu berbeda Bapak Ibu, sangat berbeda. Tidak ada kaitannya, tidak ada. Mengapa Bapak Ibu masih terdistract oleh kejadian itu, pengalaman itu? Mengapa? Karena sekali lagi kita belum terbebas, masih diikat, masih terikat. Makanya kita tidak tenang. Ya, tapi kalau kita sudah mulai tidak terikat, maka akan ada yang namanya kebijaksanaan. Ya, tokonya sepi, dia akan merenungkan, semoga besok toko saya rame. Sekarang saya mau meditasi, kembali hidup saat ini.
Napas masuk, napas keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Tidak ada napas ceritanya masuk terus nggak keluar-keluar. Betul kan? Ini mengajarkan kita napas masuk, napas keluar, harus bisa menerima, harus bisa melepaskan. Jangan hanya bisa napas masuk, nggak ada ceritanya. Mau Anda benar-benarkan juga nggak akan benar. Begitu ya. Tidak ada yang namanya kekal juga tidak ada. Ya, napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Itu mengajarkan kita menerima dan melepaskan. Menerima kalau tokonya sepi, menerima kalau kita sedang dikecewakan, menerima dalam hal apapun. Juga kita belajar melepaskan. Dengan begitu, kita akan bermeditasi dengan tenang, damai, sentosa. Ya, teori yang Anda miliki, pengertian damai yang Anda miliki juga tidak jaminan. Mengapa? Sang Buddha pernah mengatakan, kalau Anda salah memegang ular, pegang ular itu buntutnya, maka ular itu akan mematuk. Tapi kalau pegang ularnya itu leher, maka ular itu tidak mematuk. Begitu juga dengan belajar dharma, belajar ajaran Sang Buddha. Ya, kalau tidak waspada, kalau tidak menggunakan kebijaksanaan, maka dhamma yang Anda pelajari akan menggemukkan sang ego. Ya, merasa pintar, merasa jago, merasa hebat, keakuannya subur di sana, egonya subur. Anda secara nggak langsung Anda menderita. Ya, menderita. Nah, saudara-saudara, belajarlah meditasi tanpa melihat, tanpa terusik dengan suara-suara. Anak kecil lari sana, lari sini, lari sana. Apa Anda harus marah? Jangan. Anda hanya mengamati perasaan Anda yang sedang jengkel. Jengkel, 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 jengkel. Mengamati saja ya, tapi jangan dipegangin kejengkelannya. Kalau Anda bermeditasi, mengamati, jengkel, jengkel. Tapi Anda menggenggam, saya yakin Anda akan bangun, Anda bawa sapu, Anda pukul anak itu. Ya. Kata Bante mengamati kejengkelan. Iya betul, mengamati kejengkelan. Tetapi bukan dengan kebencian. Ya, saya yakin Anda akan bangun, Anda pukul anak itu. Dasar kamu ya. Begitu ya. Nah, jadi bermeditasi hanya mengamati saja, bukan komentari. Ya, badannya duduk meditasi, pikirannya jadi apa? Pengacara, ya, merangkai kata sendiri, begitu ya. Sabar, ini bicara sabar, sabar, sabar. Ada nyamuk gigit, sabar, sabar. Enggak lama lagi, awas aja ya, saya ambil semprotan ya, saya ambil semprotan ini ya, gitu ya. Jadi kesabarannya berubah menjadi dosa, kebencian. Begitu ya. Ada lagi, sabar, ada nyamuk, meta muncul. Semoga semua makhluk berbahagia. Enggak lama lagi, ya supaya dia bahagia saya matiin aja sekalian. Berarti moha. Itu merasa nyamuknya itu bahagia, lebih baik mati saja. Nah, itu moha. Seperti tadi, sabar, digigit nyamuk, sabar. Semoga nyamuk bahagia. Enggak lama lagi, ya demi kebahagiaan semua makhluk, saya percepat saja matinya dia. Itu moha. Ya, dibenarkan sendiri. Ya, pembenaran sendiri. Pernah begitu meditasi? Enggak apa-apa lah Bante, kan untuk meditasi. Supaya meditasi kita lancar, damai. Enggak apa-apa lah, kita pasang obat nyamuk yang berasap-asap itu. Nah, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Ya, meditasi. Gampang atau mudah? Mudah. Yang sulit apanya? Meditasi itu mudah.
Yang sulit apanya? Yang sulit itu adalah mengontrol keinginan. Ingat Bapak Ibu, yang susah itu mengontrol keinginan. Baru duduk sedikit berharap, semoga saya tenang, ternyata nggak tenang-tenang. Gitu ya. Keinginannya tidak tercapai, akhirnya muncul emosi. Ya, padahal meditasi mudah, hanya diingatkan hidupnya saat ini, sadar saat ini, dengan menggunakan objek napas secara alami, amati proses masuknya napas dan keluarnya napas. Sederhana, yang sulit itu keinginannya. Pas duduk meditasi, kok nggak keluar kasina ya? Kemarin saya sudah belajar kasina, kok di sini nggak muncul? Jadi meditasi keinginannya seperti itu, ya. Saya sudah meditasi setahun kok nggak bisa terbang 1 senti pun ya, begitu. 1 senti kok saya nggak bisa terbang ini. Bapak Ibu, nggak usah capek-capek kepingin terbang. Naik Garuda saja, dapat roti, dapat selimut, jadi terbangnya nyaman sekali sampai tujuan. Ya, kalau Bapak Ibu meditasi kepingin terbang, nanti masuk angin. Ya, udah masuk angin terus lapar, mending naik Garuda. Ya, bisa dapat makanan, apalagi Garudanya kelas bisnis. Wah, dapat setik, begitu ya. Tembus dinding, tembus tembok, ndak usah banyak pintu. Pintu gede loh, ya, ndak usah nyariin nembus tembok, ya. Jadi bertahun-tahun hanya ingin belajar tembus tembok, ndak usah, ya. Banyak pintu yang bagus-bagus, ya, banyak. Nah, saudara-saudara, itulah yang menghambat seseorang, ya, menjalankan meditasi, yaitu mengikuti keinginan-keinginan rendah. Keinginan rendah ini tidak mengarah pada pembebasan. Ingat ya, tidak semua keinginan bisa membebaskan kita dari penderitaan. Tidak semua keinginan. Tetapi kita juga butuh keinginan yang lain sebagai alat. Oh, kalau gitu ajaran Sang Buddha nggak boleh punya keinginan dong. Oke, kalau gitu, kalau saya mulai sekarang nggak mau mandi, nggak mau cuci gigi, nggak mau cuci baju, ya. Ya kalau ibu-ibu nggak mau cuci baju, nanti diceraiin suami. Nggak mau masak, nggak mau apa, nggak mau macem-macem. Kata Bante nggak boleh punya keinginan. Iya, keinginan rendah itu yang tidak boleh. Mengumbar hawa nafsunya, ya, dan mengumbar hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajarlah meditasi. Meditasi itu mudah. Yang sulit adalah mengontrol keinginannya. Ya, mulai sekarang, mulai detik ini, Bapak Ibu harus hidup berkesadaran. Karena apa? Biasanya orang sadar kalau sudah sampai dharma salah. Oh iya, saya sadar sudah baru sampai sini. Ya kan? Kalau jalan juga sama, tahu-taunya sadarnya sudah di depan. Selama jalan, kesadarannya mengambang. Betul tidak? Coba nanti, ya, seberapa tahan Anda mempertahankan kesadaran Anda. Ya, dengan cara begitu Bapak Ibu sudah praktek meditasi. Jadi meditasi itu bukan hanya duduk saja. Bisa berjalan, bisa berbaring, bisa duduk, bisa berdiri. Ketika menunggu bisa meditasi. Meditasi mengamati. Ya. Nah, saudara-saudara, belajarlah terus mumpung kita kenal ajaran Sang Buddha. Apalagi di Sasana Dipa ini ada buka kelas belajar Dhamma,
ya, itu bagus. Tapi diimbangi dengan praktek. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita di dunia ini terbatas. Jangan terlena, jangan hanyut, ya, jangan terlena, jangan hanyut. Kita hanya sementara saja di dunia ini. Materi yang sudah dicari, susah payah ditinggalkan. Anak, istri pada waktunya semua ditinggalkan. Tidak pernah saya mendengar orang meninggal bawa rumahnya, orang meninggal bawa istrinya. Oh, istrinya masih hidup? Tidak mungkin mau, karena sertifikat nanti nggak ada yang urus, ya kan? Begitu. Nah, saudara-saudara, begitulah kehidupan ini, ya. Jangan terlena, jangan dibodohi oleh hal-hal yang sifatnya tidak kekal, ya. Kadang-kadang kita karena nggak waspada, kita muncul kesombongan. Kadang-kadang kalau kita tidak sadar muncul kemarahan, ya, muncul kedengkian. Tapi kalau sadar itu biasanya kembali ke hidup saat ini. Tidak, salah, tidak boleh. Saya tidak boleh membicarakan orang lain, tidak. Sadar. Itu sudah meditasi, ya. Jadi Bapak Ibu, konteks meditasi bukan duduk lama, ya. Kalau duduk lama itu paling menang, yaitu boneka baju itu. Berdiri lama, ya. Itu boneka baju kan berdiri lama, ya, tidak bergerak. Begitu. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang Brahmana meditasi kurang lebih 20 tahun. Jenggot panjang. Ya, jenggotnya panjang. Ada suatu ketika gembala datang. Ya, gembala sapi datang. Wah, yang mulia, Anda ini hebat. Sudah berapa lama Anda meditasi, bertapa? 20 tahun. Wah, 20 tahun. Jenggotnya panjang sekali, ya. Tapi kambing saya jenggotnya panjang, nggak butuh 20 tahun. Marah pertapa itu. Saya disamakan seperti kambing. Sembarangan. Nah, ternyata yang dilihat kalem, dilihat tenang, dilihat mengerti. Ternyata pas ketemu objek yang nggak sesuai, marah dia, ya. Marah dia. Masa saya bisa main seperti kambing? Si gembalanya nggak salah, kan benar. Kambing saya nggak butuh 20 tahun jenggotnya panjang. Ini 20 tahun gitu kan. Nah, saudara-saudara, ingat, ya, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Tasma silang wisodae. Dengan merawat sila orang bisa lahir ke alam surga. Ini Sang Buddha loh yang mengatakan. Dengan merawat sila seseorang memiliki kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila maka padamlah kotoran batin. Sila loh. Sila. Patimokkha. Sila peraturan. Ya. Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan di Maga Puja ini. Semoga Bapak, Ibu semuanya memiliki wirya, semangat dalam menghadapi kehidupan, dan memiliki kanti kesabaran untuk bertahan menghadapi kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Senajayo atas tuntunan Dhamma. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.